purnama bulan kemarin itu udah dapat pesan itu bakal ada ombak besar yang akan datang di pantai selatan dari ujung sampai ujung gitu. Murka, kalau Mami bilang sedang murka. Murka. Gempa tektonik berkekuatan magnitudo 4,8 mengguncang dan menggetarkan wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari Rabu, 13 Oktober 2021, pukul 12.47 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut mengingatkan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) soal potensi tsunami setinggi 28 meter. Di wilayah yang berada di pesisir selatan Jawa Timur itu. Isu tsunami megatrash ini kembali mengeras melanda selatan Pulau Jawa, tempat Kanjeng Ratu Kidul bertahta di kerajaan gaib. Sebagian masyarakat Jawa meyakini segala sesuatu yang terjadi di Laut Kidul memang tidak bisa lepas dari peran Ratu Kidul. Lalu, bagaimana para spiritualis melihat sosok Ratu Kidul? Bagaimana dengan pandangan tentang mega tsunami Pulau Jawa? Jangan dulu berlalu, masih ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perbincangan tentang tsunami besar 28 meter di pesisir Jawa bukan baru sekarang terjadi. Sudah sering diulang sebagai pembawa pesan kehati-hatian. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga hanya menghitung potensi terjadi bencana megatrash yang bisa melanda selatan Pulau Jawa. 3 kali ya. Pada tahun 1840, 1859, 1921. Itulah tsunami yang pernah terjadi di Pacitan. Karena daerah pantai Pacitan itu berbentuk teluk, maka ini bisa menimbulkan akumulasi air laut dan tsunami bisa lebih tinggi. BMKG tidak pernah memprediksi ya. Tetapi mengenali potensi besaran ancaman ya, misalnya gempanya 8,7, lokasinya di selatan Jawa, yaitu potensi karena goncangannya sangat besar dan karena dangkal itu bisa memicu terjadinya tsunami. Karena beberapa waktu Mami sempat yang namanya tirakat malam-malam tuh, itu memang ada penglihatan secara batin loh ini ya. Ini menurut pengalaman Mami sendiri, itu memang ada penampakan seperti gelombang air yang besar, seperti itu. Di Pulau Jawa, iya. Mungkin bisa dibilang tsunami ya, karena memang gelombangnya itu besar banget ya waktu yang lagi Mami tirakat malam-malam. Itu tiba-tiba ada kayak ombak besar, itu mungkin mencapai sekitar 7-10 meter, seperti itu. Bahkan Mami sendiri sempat takut pada waktu itu. Tapi sempat aku istighfar, ternyata mungkin aku dikasih pandangan yang akan terjadi mungkin nanti gitu. Lumayan tinggi banget, karena ketika Mami dilihatin pada waktu kita tirakat malam, itu beberapa rumah itu hancur, bahkan sampai ke arah jalan. Di arah jalan sebelah kanan itu kan seperti kayak ada bukit gitu ya. Itu sampai airnya ke situ. Dan aku ngelihat banyak sekali, maaf banget gitu ya, beberapa mayat gitu ya bergelimbangan, terus rumah yang hancur, terus tangisan anak kecil, orang tua, semuanya bercampur aduk. Dan Mami pada saat waktu tirakat itu sempat sampai menangis. Potensi tsunami 28 meter di pesisir Jawa diterjemahkan oleh para spiritualis sebagai sinyal dari alam gaib. Konon, Kanjeng Ratu Kidul sedang ingin memberi peringatan agar umat manusia kembali bebersih,
bersesuci, serta meninggalkan lagu Anggara. Ternyata itu ada 1-2 kali sih Mami itu dapat gambaran seperti itu. Ya sudah banyak sekali ya manusia-manusia yang kotor gitu ya, banyak sekali hal-hal yang nggak bagus gitu ya, manusia-manusia yang sudah saling serakah seperti itu. Akan terjadi. Karena memang ini sudah waktunya seleksi alam. Tsunami ini adalah awal sebagai sinyal akan perubahan zaman. Dalam soal menerima pesan gaib terjadinya bencana alam, Dewi Dia Diva yang terlahir indigo memang sudah hafal. Biasanya pesan itu tidak disampaikan kepada siapapun karena selain sangat rahasia, juga agar tidak membuat takut. Waktu Mami memang tirakat malam, kan aku setiap malam kan tirakat gitu ya. Dilihatin untuk gelombang besar itu pada waktu itu 3 bulan sebelumnya, dan belum lama ini ada mungkin sekitar 15 hari. Iya, 15 hari. Baru-baru ini. Iya. Yang terakhir itu kemarin Bunda cuma hanya bicara, tolong kamu perbaiki hidup kamu yang lebih baik lagi untuk anak cucu gitu ya, bersikap yang baik, terus jangan lupa kepada fakir miskin. Pokoknya hal-hal yang baik lah beliau itu menyampaikan ke Mami. Terus janganlah menjadi manusia serakah seperti itu, karena beliau juga sempat sedih ketika berbicara sama Mami itu dengan muka yang raut, yang sedih, bagaimana sosok beliau itu mengatakan bahwa gitu ya, itu sosok gaib loh ya gitu. Tapi benarkah pesan gaib itu semakin sering disampaikan penguasa pantai selatan kepada Ki Geni Seketi yang kerap ritual di kamar 308 Pelabuhan Ratu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pesan dari pantai selatan sesungguhnya sudah jamak diterima para spiritualis. Bukan baru sekarang, karena sejumlah praktisi mistik sering mendapatkan sinyal-sinyal khusus pada saat melakukan ritual di pesisir selatan Pulau Jawa. Belum lama ini, Ki Geni Seketi juga mendapatkan pesan gaib saat melakukan tirakatan di bulan purnama. Itu kita banyak banyak orang-orang dari spiritual ini yang udah dapat petunjuk ataupun dapat pesan dari makhluk gaib ataupun penguasa pantai selatan. Tapi mereka masih kadang ada yang ragu. Tapi aku kemarin purnama bulan kemarin itu udah dapat pesan itu bakal ada ombak besar yang akan datang di pantai selatan dari ujung sampai ujung. Iya, Pulau Jawa. Jadi ada juga kita dapat kabar tentang megatrust ataupun tsunami megatrust. Ini bakal datang di sepanjang pantai selatan. Itu memang benar ada, tapi belum dalam waktu dekat. Ya, dan bakal ada guncangan hebat seperti gempa, baru timbullah megatrust tadi, tsunami itu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ki Panunggal Rasa. Menurutnya, pesan datang kepadanya saat melakukan komunikasi mistik. Tapi pesan tersebut memberi ajakan untuk memperbaiki diri agar tidak ikut hanyut dalam pusaran bencana. Ki Panunggal Rasa juga melihat potensi tsunami megatrust sangat mungkin terjadi. Barusan saya ada melakukan sebuah ritual ya. Saya bilang potensinya ada untuk sampai terjadi mungkin bencana alam itu ya. Ya hanya saja ya mungkin saya bisa bilang inilah mungkin saat kita untuk berbenah diri lagi gitu. Dan harus dipahamin bahwa alam kita ini hidup kan.
diberikan sebuah kuasa sama Tuhan itulah. Istilahnya ya, mungkin kita selama ini belum lagi untuk lebih mengucap syukur ataupun berterima kasih kembali kepada alam. Ya maka dari itu walaupun potensinya ada, ya ini saatnya kita berbenah diri lah. Sementara itu, penglihatan Kang Raga, tsunami megatrash yang akan melanda pesisir selatan Pulau Jawa memiliki daya rusak sangat besar. Sebab gelombang yang bakal menghantam pantai juga luar biasa tinggi. Bahkan jauh lebih tinggi dari hitung-hitungan yang sudah disampaikan BMKG. Karena kalau secara supranatural yang kami lihat, yang saya sendiri lihat itu akan terjadi berbagai macam gejolak alam yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah tsunami. Dan tsunaminya itu besar ya. Tsunaminya sangat besar sekali. Di atas 28 meter, bahkan mungkin bisa sampai 50 meter ya. Iya, lebih dari itu gitu loh. Lebih dari yang diperkirakan oleh BMKG. Tsunami ini bukan cuma sekedar terawangan atau prediksi ya, tapi ini benar-benar akan terjadi. Tapi pada saat masyarakat lengah, ya pada saat masyarakat sudah nggak terpikirkan, nah ini akan terjadi. Karena memang ini sudah waktunya seleksi alam. Tapi benarkah semua itu akibat kemurkaan Kanjeng Ratu Kidul? Bagaimana para spiritualis melihat sosok Ratu Pantai Selatan itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Peristiwa maut di pantai selatan memang selalu menyertakan Ratu Kidul sebagai penyebabnya. Padahal tidak selalu seperti itu. Tapi memang alam sedang senang murka sebagai dampak kerusakan di segala aspek kehidupan. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Dewi Dia Diva sebagai salah seorang spiritual yang mengaku selalu dekat dengan Kanjeng Ratu Kidul. Murka, kalau Mami bilang sedang murka. Iya, murka, murka banget gitu ya. Yang aku takutin sih nggak tahu ya, mungkin 2-3 bulan ke depan deh. Pokoknya akan terjadi semacam apa ya, mungkin banjir lagi, terus kebakaran seperti itu. Karena aku berapa malam yang lalu, 3 malam yang lalu tuh, aku sempet ketika lagi ya saya tirakat malam itu tiba-tiba ada gemuruh ombak gitu ya. Terus tiba-tiba tuh kayak ada hawa panas gitu. Hawa panas ke badan aku gitu, ini apa sih gitu ya. Terus asap. Akan datang ini yang masalah tsunami megatrash ini, itu sebenarnya lumayan cukup parah. Dan ini bisa ngeliputin bahkan Jakarta pun bisa terkena dampak dari bencana alam ini. Sampai ke Jakarta, sampai ujung Pulau Jawa, dan pusatnya itu di tengah, jadi seperti daerah Jawa Tengah, Pacitan atau apa gitu, dari situ. Hanya saja kapan terjadinya ke depan kita nggak tahu. Tapi seperti apa sesungguhnya sosok Kanjeng Ratu Kidul yang digambarkan serba menyeramkan itu? Benarkah makhluk gaib yang senang mengancam? Sebenarnya itu bunda itu sangat sayang sama kita, gitu loh. Sangat baik sekali beliau tersebut. Ya mungkin tapi nggak bisa juga untuk kita selalu menyalahkan beliau lah, ataupun penggawa-penggawanya, ataupun ya kita langsung bilang nyari tumbal kah, dikambing hitamkan lah beliau tersebut. Justru sebenarnya beliau tersebut sudah memberikan isyarat kepada mungkin beberapa orang yang memang terpilih ya. Sebenarnya ya apalagi mungkin tadi saya juga udah melakukan sebuah ritual sebenarnya
untuk mencoba untuk berkomunikasi sama beliau. Ya pada dasarnya beliau baik lah. Biasanya sosok Bunda Ratu Kidul ini diidentikan sebagai ibu dari alam batin ya, kehidupan dimensi alam batin lah ya, dari kehidupan alam batin. Nah, ini beliau muncul ya. Nah, sekarang ini kan munculnya ini dengan penampilan yang berbeda ya. Penampilannya berbeda, diantaranya kemudian masyarakat mengenalnya sebagai Bunda Ratu Emas. Kanjeng Ratu Kidul bukan hanya tidak meminta tumbal atau mengakibatkan bencana-bencana di Laut Selatan. Sebaliknya, justru dari penguasa mistik Laut Selatan itulah para spiritualis mendapatkan sinyal gaib agar disampaikan kepada khalayak. Pesan kehati-hatian akibat ulah manusia yang semakin jauh dari rasa welas asih. Banyak yang sifatnya itu memanfaatkan sesuatu itu ada unsur keserakahan, ada unsur kesesatan, bisa dibilang seperti kata pesan dari Ibu Ratu itu, dia itu bukan untuk disembah, tapi dia itu untuk kita hanya cukup untuk menghormati beliau gitu. Memang peristiwa-peristiwa maut di Laut Selatan selalu dihubungkan dengan kemarahan Ratu Kidul sebagai penguasa gaib pesisir Pulau Jawa. Juga potensi tsunami megatrash yang menakutkan itu. Tapi para praktisi spiritual memilih memaknai berbeda. Sebab mereka percaya Kanjeng Ratu Kidul bukan sosok pemurka seperti gambaran yang terlanjur beredar luas di tengah masyarakat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.